Assalamualaikum waalaikumsalam. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Dina Ismawati Dewi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Bagi bangsa Indonesia, Pancasila dijadikan sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa untuk menyelenggarakan negara. Jadi, pokok bahasan kita kali ini ada dua, yaitu Pancasila sebagai dasar negara dan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Nah, untuk Pancasila sebagai dasar negara berarti Pancasila dijadikan dasar dalam penyelenggaraan negara. Tanpa adanya dasar negara, tidak akan berdiri sebuah negara yang kokoh. Nah, untuk Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa, berarti Pancasila dijadikan pedoman dalam bertingkah laku, dalam berkehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat menegaskan bahwa bangsa Indonesia memiliki dasar dan pedoman dalam berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila. Nah, Pancasila sebagai dasar negara mendasari pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menjadi cita-cita hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa sudah tertuang di setiap sila Pancasila. Semua Pancasila memiliki keterkaitan antar sila, atau Pancasila adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jika salah satu dari sila tersebut hilang, maka Pancasila tidak akan bisa berfungsi. Dalam pelaksanaannya, sila ke-1 Pancasila melandasi sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Nah, sila kedua dilandasi sila pertama, melandasi sila ketiga, keempat, dan kelima, dan seterusnya. Sila ketuhanan yang Maha Esa merupakan sila pertama dan utama yang menerangi keempat sila lainnya. Paham ketuhanan itu diwujudkan dalam paham kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, dalam 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara, karya Jimli Asidik, dorongan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa menentukan kualitas dan derajat kemanusiaan seseorang di antara sesama manusia, sehingga berperi kehidupan bermasyarakat dan bernegara dapat tumbuh sehat dalam struktur kehidupan yang adil. Dengan demikian, kualitas peradaban bangsa dapat berkembang secara terhormat di antara bangsa-bangsa. Semangat Pancasila, sila pertama, hendaknya meyakinkan bangsa Indonesia bersatu padu di bawah nilai ketuhanan yang Maha Esa. Perbedaan-perbedaan di antara sesama warga negara Indonesia tidak perlu diseragamkan, melainkan dihayati sebagai kekayaan bersama yang wajib disyukuri. Keragaman di Nusantara harus dipersatukan dalam wadah negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Maka dalam kerangka kewarganegaraan tidak perlu mempersoalkan mengenai etnis, agama, warna kulit, bahkan status sosial seseorang. Semua orang memiliki kedudukan yang sama sebagai warga negara. Setiap warga negara adalah rakyat, dan rakyat itulah yang berdaulat dalam negara Indonesia. Menurut Profesor Dr. Hans Nawiansky, dalam suatu negara yang merupakan kesatuan tatanan hukum terdapat suatu kaidah tertinggi, yaitu kedudukannya lebih tinggi dari Undang-Undang Dasar. Berdasarkan kaidah yang tertinggi inilah Undang-Undang Dasar dibentuk. Kaidah tertinggi dalam kesatuan tatanan hukum tersebut disebut dengan Stats Fundamental Norm, atau untuk bangsa Indonesia itu sendiri berupa Pancasila. Nah, apabila dasar negara Pancasila dihubungkan dengan cita-cita negara dan tujuan negara, Pancasila sebagai ideologi negara. Sejak disahkan secara konstitusional pada tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila dapat dikatakan sebagai dasar negara, pandangan hidup, ideologi negara, dan pemersatu dalam perkehidupan kebangsaan dan kenegaraan Indonesia.
Dengan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, maka Pancasila wajib dilaksanakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Nah, sebagai norma hukum, Pancasila juga memiliki sifat imperatif atau memaksa. Apa ada yang tahu artinya? Nah, artinya mengikat dan memaksa setiap warga negara untuk tunduk kepada Pancasila. Siapa saja yang melanggar, maka harus ditindak sesuai hukum yang berlaku di Indonesia, serta bagi pelanggar dikenakan sanksi-sanksi hukum yang berlaku. Untuk lebih singkatnya lagi, arti penting Pancasila sebagai dasar negara yaitu: 1. Pancasila sebagai asas berdirinya negara Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai dasar sumber tertib hukum nasional. Dan yang ketiga, Pancasila sebagai dasar penyelenggaraan kehidupan berbangsa. Arti pentingnya Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yaitu: 1. Sebagai kerangka acuan membentuk karakter bangsa Indonesia. Yang kedua, sebagai petunjuk memecahkan permasalahan yang dihadapi bangsa. Yang ketiga, sebagai arahan bagi warga negara dalam melihat dan memanfaatkan potensi alam Indonesia. Dan yang keempat, sebagai pedoman bangsa Indonesia untuk membangun diri sendiri dan menjalin hubungan dengan negara lain. Kesimpulan pembelajaran kita kali ini adalah: 1. Pancasila dijadikan dasar negara, berarti Pancasila dijadikan dasar dalam penyelenggaraan negara. Yang kedua, Pancasila sebagai dasar negara memiliki peranan penting dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup, berarti Pancasila dijadikan pedoman dalam bertingkah laku dalam berbagai lingkungan kehidupan. Dan yang keempat, Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh dan saling berkaitan antara sila satu dengan sila lainnya. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan saya ucapkan terima kasih banyak untuk adik-adik yang sudah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.